Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suratinisi Channel. 1 minggu ya sudah berlalu. Kali ini saya ingin berbagi tentang mengenal lebih dekat implementasi kurikulum merdeka. Karena di lapangan banyak teman-teman yang resah untuk memilih salah satu dari opsi yang ditawarkan Kemendikbudristek. Nah, di sini saya akan membantu panjenengan. Semoga dengan tayangan mengenal lebih dekat IKM ini memantapkan panjenengan untuk dapat berpartisipasi dalam implementasi kurikulum merdeka. Saya harapkan Yanda dan Bunda semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu lancar dalam melaksanakan segala aktivitasnya dan sukses selalu. Baik Yanda dan Bunda, mari kita mengenal lebih dekat implementasi kurikulum merdeka. Mas Nadiem, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemdikbudristek, mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan kurikulum merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan. Jadi bukan mutlak ya, opsi berarti pilihan tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Kebijakan Kemendikbudristek terkait kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Jadi setelah kita mengalami masa pandemi kemarin dari tahun 2019, 2020, 2021, di 2022 ini Kemendikbud mengeluarkan kurikulum merdeka yang di sini ini sebetulnya lebih sederhana, yang tujuannya untuk tujuannya untuk melakukan pemulihan pembelajaran, karena kemarin itu kan karena pandemi kegiatan kita BDR akhirnya terjadi loss learning atau learning crisis ya. Jadi di sini ini obatnya gitu ya. Nah, pemulihan pembelajaran tahun 2022 sampai 2024 menegaskan bahwa Mas Menteri itu ketika mengeluarkan kebijakan tidak menekan untuk sekolah-sekolah yang belum siap. Jadi di sini sekolah atau satuan pendidikan yang belum siap menggunakan kurikulum merdeka, maka diperbolehkan menggunakan kurikulum 2013 sebagai dasar pengelolaan pembelajaran. Begitu juga dengan kurikulum darurat atau kurikulum yang disederhanakan. Jadi kurikulum 2013 disederhanakan yaitu yang dinamakan kurikulum darurat, yang merupakan modifikasi dari kurikulum 2013 masih dapat digunakan oleh satuan pendidik. Kurikulum merdeka sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan yang di dalam proses pendataan merupakan satuan pendidikan yang siap melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi di sini tidak secara masif besar-besaran berubah menjadi kurikulum 2022 atau yang dinamakan kurikulum prototipe atau yang dinamakan kurikulum merdeka saat ini. Jadi kesatuan pendidikan itu diberi kesempatan masih boleh menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat, karena sebelum pandemi itu kita juga menggunakan kurikulum 2013, selama masa pandemi menggunakan kurikulum darurat, dan pemulihan pembelajaran dikenalkan kurikulum merdeka. Tahapan di sini kurikulum merdeka tidak dilaksanakan secara serentak dan masif. Hal ini sesuai dengan kebijakan dari Kemendikbudristek yang menekankan keleluasaan satuan pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum. Beberapa program yang mendukung implementasi kurikulum merdeka atau IKM adanya program sekolah penggerak dan adanya program sekolah penggerak dan sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan. Kita nggak bicara ini, kita bicara sekolah penggerak ya, karena sekolah penggerak itu dimulai dari PAUD. Jadi saya nggak membahas yang SMKPK karena bukan wilayah saya, bukan rumpun saya. Nah, di sini Kemendikbudristek pada program tersebut adalah memberikan dukungan dalam implementasi kurikulum merdeka dan
Dari dua kegiatan tersebut didapatkan pengalaman yang baik dalam mengimplementasikan IKM, sehingga menjadi praktek baik dan konten pembelajaran dari IKM teridentifikasi dengan baik dan dapat menjadi pembelajaran bagi satuan pendidik lainnya. Jadi ketika panjenengan memilih IKM ya, itu nanti akan ada data berapa satuan pendidik yang sudah menggunakan IKM. Selanjutnya dari data-data tersebut dipetakan sama Kemendikbud, makanya ada pilihan. Nah, setelah dipetakan, dievaluasi selama 2 tahun yang akhirnya ujung di tahun 2024 hasil evaluasi itu akan melahirkan sesuatu yang baru. Jadi ini tujuan dari IKM itu seperti itu. Strategi yang dilakukan adalah satu, bagaimana memfasilitasi satuan pendidik mengenal kesiapannya sebagai dasar menentukan pilihan IKM, serta memberikan umpan balik berkala 3 bulanan untuk memetakan kebutuhan penyesuaian dukungan implementasi kurikulum merdeka dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian, yang kedua, menyediakan asesmen dan perangkat ajar atau high-tech, pendekatan strategi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi dalam menyediakan beragam pilihan asesmen dan perangkat ajar, buku teks, modul ajar, contoh proyek, contoh kurikulum, dalam bentuk digital yang dapat digunakan satuan pendidikan dalam melakukan pembelajaran berdasarkan kurikulum merdeka. Jadi di sini Kemendikbudristek itu tidak lepas tangan ketika panjenengan memilih IKM untuk dapat digunakan di sekolah panjenengan. Jadi ada buku teks yang sudah diluncurkan, ada contoh-contoh modul ajar, ada contoh proyek, ada contoh kurikulum, yaitu dalam hal ini KUSP ya. Itu nanti kalau panjenengan ingin bisa langsung ke blog saya, yaitu di catatan ini wordpress.com. Di situ jenengan bisa unduh, ada contoh modul ajar, ada contoh buku teks, ada contoh proyek, ada contoh kurikulum atau KUSP dan lampirannya. Kemudian menyediakan pelatihan mandiri dan sumber belajar guru. Pendekatan strategi yang juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi dalam melakukan pelatihan mandiri kurikulum merdeka yang dapat diakses secara daring oleh guru dan tenaga kependidikan. Untuk memudahkan adopsi kurikulum merdeka disertai sumber belajar yang dalam bentuk video atau podcast atau e-book yang bisa diakses daring dan didistribusikan melalui media penyimpanan. Jadi gini Bunda ya, selain disediakan modul-modul, buku-buku, contoh kurikulum, itu teman-teman juga ada pelatihan mandiri. Nanti panjenengan semua bisa unduh platform Merdeka Mengajar. Di situ ada pelatihan mandiri ya. Kalau belum puas, masuk ke portalnya Kemendikbud atau ke channel YouTube-nya Kemendikbud atau GTK. Di situ banyak pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan. Jadi kita belajar mandiri secara daring, karena kalau secara tatap muka maaf itu belum dimungkinkan ya, jadi masih daring, atau panjenengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di guru belajar guru berbagi, itu semuanya itu untuk mempersiapkan panjenengan di IKM. Terus selain itu menyediakan narasumber kurikulum merdeka. Pendekatan strategi yang digunakan dalam menyediakan narasumber kurikulum merdeka dari sekolah penggerak telah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jadi narasumber-narasumber yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek itu sebetulnya sudah melakukan, jadi sudah sebagai pelaku, sudah mengalami pengalaman langsung. Jadi ketika berbagi itu ya nyata, real. Jadi panjenengan bisa mengikuti itu. Kemudian yang terakhir, memfasilitasi pengembangan komunitas belajar dibentuk oleh lulusan guru penggerak maupun diinisiasi pengawas sekolah sebagai wadah saling berbagi praktek baik adopsi
kurikulum merdeka di internal satuan pendidikan lintas satuan pendidikan. Jadi panjenengan itu kan mungkin di sekolah atau di wilayah, di kecamatan panjenengan itu ada alumni atau guru penggerak, calon guru penggerak yang bisa lulus itu juga bisa dijadikan sumber belajar ya. Selain pengawas tentunya, pengawas itu kan dalam hal ini kemarin saya mengikuti instruktur nasional rumpun kurikulum itu, di situ juga ada selain diberikan untuk FSP, fasilitator sekolah penggerak, juga kita juga memberikan pelatihan kepada pengawas, sehingga pengawas itu nanti yang akan menularkan ke panjenengan selain guru penggerak. Nah, dalam pilihan IKM di sini itu ada 3. Mandiri belajar, pilihan yang memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan pada saat menerapkan kurikulum merdeka, beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka. Jadi di sini saya garis tebal ya, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan pada satuan pendidikan saat itu. Kemudian pilihan kedua, mandiri berubah, pilihan yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan itu. Ya, jadi yang pertama itu nggak berubah, nggak mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Yang kedua adalah menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan yang sudah ada di satuan pendidikan maksudnya. Dan yang terakhir, mandiri berbagi, pilihan yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidik dalam menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar pada satuan pendidik. Jadi yang satu, yang di poin 3 itu sudah mulai mengembangkan diri. Nah, adanya 3 pilihan dalam kurmer tersebut. 1, sekolah memiliki kewenangan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Jadi masing-masing sekolah itu tidak sama ya. Dalam kurikulum merdeka itu kan ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya itu sama. Yang kita pakai itu yang dari Kemendikbud itu ada 3 elemen stimulasi. Tapi dalam pengembangan bentuk tujuan pembelajaran itu akan berbeda hasilnya. Karena apa? Ketika kita membuat tujuan pembelajaran itu kita harus melihat visi, misi, dan program sekolah yang sudah kita buat. Jadi di situ pembedanya. Kemudian kebijakan memilih kurikulum. Yang 3 poin tadi ya, diharapkan dapat memperlancar proses perubahan kurikulum nasional karena dilakukan secara bertahap. Pertama, mungkin sekolah tersebut atau sekolah panjenengan itu belum siap, jadi pakai kurikulum yang lama. Kemudian tahap keduanya, kurikulum yang lamanya itu sudah, ini kan bertahap ya, sampai akhirnya menjadi kurikulum merdeka yang sesungguhnya. Kita sudah mulai meningkatkan dengan memanfaatkan perangkat ajar yang ada di sekolah, dan akhirnya yang ketiga itu kita sudah mulai mengembangkannya. Sedangkan esensi kurikulum merdeka adalah pendidikan berpatokan pada esensi belajar di mana setiap siswa memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Akhirnya nanti ketika kita pembelajaran itu ada pembelajaran diferensial ya. Sedangkan tujuannya untuk mitigasi ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi secara efektif. Untuk saat ini, kurikulum 2013 tetap dapat digunakan sembari sekolah bersiap-siap untuk menerapkan kurikulum baru itu. Nah, setiap satuan pendidikan dapat menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap berdasarkan kesiapan masing-masing. Jadi ini ya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan kurikulum merdeka itu? Mungkin panjenengan semua sudah paham, nggak apa-apa lah saya ulang lagi. Yaitu kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten esensial akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, proyek tersebut tidak diarahkan untuk pencapaian target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Ada pertanyaan di sini. Bu, saya ikut apa itu namanya, workshop, ikut seminar, ikut apapun itu ya, bahwa dalam pembelajaran proyek profil Pancasila di kurikulum Merdeka itu sebetulnya kita di PAUD itu tidak menggunakan tema lagi. Tema itu kan adanya di kurikulum 2013. Tapi di sini kenapa kok dibahas bahwa di sini disampaikan bahwa kita masih menggunakan tema. Maksudnya begini. Dalam profil Pancasila itu ada 4 tema besar, yaitu aku cinta bumi, aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, bermain belajar bersama, dan imajinasiku. Nah, ketika kita mau menggunakan metode belajar berbasis proyek, itu kita misalnya melakukan atau melihat momen-momen tertentu yang sedang terjadi. Tujuannya apa? Supaya kita ini terbantukan gitu Bu, kita terbantukan. Ya, contohnya ketika di bulan April ini ada Hari Kartini ya, kita akan mengadakan proyek. Nah, di sini kita memakai tema Aku Cinta Indonesia. Nah, kemudian kita ngambil topik. Nah, yang kita jadikan untuk kegiatan proyek itu topiknya, bukan temanya. Tema ini besar. Nah, lalu kita bagi menjadi sub yang kita namakan topik. Nah, ketika kita sudah menemukan Hari Kartini misalnya, ini kita bawa ke peta konsep. Di Hari Kartini itu apa ya yang akan kita bedah di sini? Misalnya, setiap Hari Kartini ada karnaval. Terus ada lomba. Lombanya apa saja? Nah, di sini bisa kita jadikan suatu kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Jadi gitu ya. Jadi tema ini payungnya, tapi dalam kegiatan pembelajaran kita tidak lagi pakai tema, tapi topik. Mengapa? Nah, karena studi-studi menunjukkan bahwa banyak dari anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Temuan ini memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam di antar wilayah dan kelompok sosial Indonesia. Maka dari itu, kita memerlukan perubahan yang sistematik, salah satunya melalui kurikulum. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Kurikulum mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Maka dari itu, Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum Merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami. Jadi seperti itu ya alasannya kenapa kita harus memakai atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, sekarang di lapangan itu banyak ya yang mengatakan, mesti ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, sekarang yang perlu kita pahami dua perbedaan sebelum berbicara tentang pergantian kurikulum, yakni antara kerangka kurikulum nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut atau disingkat KUSP. Kurikulum nasional merupakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah sebagai acuan para guru untuk menyusun kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Sedangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan kurikulum yang seharusnya secara periodik dievaluasi dan diperbaiki agar sesuai dengan perubahan karakteristik peserta didik serta perkembangan isu kontemporer. Contohnya seperti ini ya Bun ya, kalau kita masih menggunakan kurikulum yang lama ya, ketika kita membuat KUSP yang lama itu kan anak-anak sebelum pandemi itu kan tidak mengenal gadget atau gawe ya, tapi ketika kita ada pandemi menggunakan BDR, mau tidak mau anak jadi tahu apa itu gadget. Nah di sini di perubahan
itu kalau kita tidak mengikuti perubahan digital yang begitu masif, itu anak-anak akan ketinggalan, guru juga akan ketinggalan. Makanya di sini seperti yang disampaikan Bapak kita Ki Hajar Dewantara, yaitu ada kodrat alam, kodrat zaman. Nah, kita mengikuti zaman-zaman sekarang itu harus kita ikuti supaya apa? Kurikulum itu terbarukan dan pembelajaran anak-anak itu juga terbarukan, tidak lagi seperti zaman dulu, seperti sebelum pandemi itu akan sangat-sangat ketinggalan. Ya, jadi ini maksudnya. Kemudian, kerangka kurikulum nasional harus memberikan ruang inovasi dan kemerdekaan, sehingga dapat dan harus dikembangkan lebih lanjut oleh masing-masing sekolah. Pada intinya, kurikulum nasional seharusnya relatif ajak, tidak cepat berubah, tapi memungkinkan adaptasi dan perubahan yang cepat di tingkat sekolah. Inilah yang kemudian dilakukan oleh Kemendikbudristek dengan merancang kurikulum merdeka. Faktanya, laju perubahan kurikulum nasional kita sebenarnya tidak terlalu cepat, bahkan terlalu lambat. Jika kita perhatikan, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sisdiknas, laju perubahan kurikulum melambat dari KBK tahun 2004, KTSP di tahun 2006, dan yang terakhir adalah kurikulum 2013 atau K13 di tahun 2013. Kurikulum Merdeka baru akan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024, bukan tahun 2022 ini loh ya. Tahun 2022 ini ketika panjenengan melakukan IKM itu masih dalam taraf pendataan, pemetaan, dan kemudian evaluasi. Setelah dievaluasi baru akan diluncurkan di tahun 2024 kurikulum merdeka dengan beberapa revisi. Kalau perlu revisi mungkin ya, kalau tidak perlu revisi ya tetap kurikulum merdeka tersebut. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk apa itu untuk melewati setidaknya 4 menteri itu, maka fakta ini mematahkan pamio ganti menteri, ganti kurikulum. Yang menyebutkan ganti menteri, ganti kurikulum itu ya yang tidak mau berubah, yang stuck di tempat seperti tadi ya. Kalau kita menggunakan kurikulum lama, sedangkan zamannya sudah menuntut perubahan, ya akhirnya kita tetap ketinggalan. Baik di Indonesia, kalau di daerah itu di Indonesia, nanti kita di Indonesianya akan menjadi terbelakang, apalagi di dunia yang sudah setiap periodik itu ada pergantian untuk perubahan ke kemajuan, ke kodrat zamannya. Nah, sekarang mengapa kurmer jadi opsi, bukan langsung saja ditetapkan? Ada tujuan utama yang melandasi kebijakan ini. Pertama, pemerintah dalam hal ini, Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Kedua, dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap. Maka dari itu, untuk teman-teman yang belum daftar, ketika daerah sasarannya sudah ada untuk mendaftar KSP, ayolah sama-sama semua bergerak, daftarkan sekolah panjenengan menjadi sekolah penggerak. Ikutilah program PSP. Kemudian pemerintah mengemban tugas untuk menyusun kerangka kurikulum, sedangkan operasionalnya bagaimana kurikulum tersebut diterapkan merupakan tugas sekolah dan otonomi bagi guru. Jadi pemerintah hanya menyusun kerangka kurikulum. Pengembangannya diserahkan ke sekolah yang dinamakan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian perubahan kerangka kurikulum tentu menuntut adaptasi oleh semua elemen sistem pendidikan. Nah, proses tersebut membutuhkan pengelolaan yang cermat sehingga menghasilkan dampak yang kita inginkan, yaitu perbaikan kualitas pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, Kemendikbudristek memberikan opsi kurikulum sebagai salah satu upaya manajemen perubahan. Lalu,
Apa kriteria sekolah yang dapat menerapkan kurikulum Merdeka? Kriterianya adalah 1, berminat menerapkan kurikulum Merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi nomor 1 itu minat sekolah itu sendiri. Nah, kepala sekolah yang ingin menerapkan kurikulum Merdeka akan diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek tentang konsep kurikulum Merdeka yang sebenarnya. Selanjutnya, jika setelah mempelajari materi tersebut, sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkannya, maka mereka akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat. Jadi prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi ya. Jadi kalau seleksi itu kan yang lulus itu boleh ikut. Tapi kalau pendataan semua itu ketika mendaftar ya diberi kesempatan. Cuma kan ada survei tuh. Survei itu diisi. Nah, sistem ini yang akan membantu panjenengan untuk mengarahkan di mana panjenengan tahapan 3 ini yang dimampui oleh sekolah panjenengan. Jadi seperti itu. Ini bukan seleksi. Tapi survei ini merupakan pendaftaran. Jadi semua yang daftar sudah submit atau kirim semua berhak untuk mengikuti. Kemudian Kemendikbudristek percaya bahwa kesediaan kepala sekolah dan guru dalam memahami, mengadaptasi kurikulum di konteks masing-masing menjadi kunci keberhasilan. Dengan demikian, kurikulum Merdeka dapat diterapkan di semua sekolah, tidak terbatas di sekolah yang memiliki fasilitas yang bagus dan di daerah perkotaan. Jadi, ini menyeluruh se-Indonesia dari kota sampai daerah terpencil. Tetapi saya ingatkan di sini ya untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, ketika penjenengan mendaftar mau mengisi survei dan sebagainya itu jenengan harus koordinasi dan minta pendapat ke guru-guru. Karena apa? Nanti yang melaksanakan itu kan guru-guru. Jadi ketika kepala sekolah, oh ini kan tugasnya kepala sekolah, ya sudah saya milih ini, klik gitu. Tapi guru-guru tidak siap. Nah, seperti itu akhirnya tidak jalan. Jadi sebelum panjenengan mendaftar, koordinasi dengan guru-guru, kita mau mendaftar IKM, kira-kira apa ya yang harus kita siapkan, apa yang harus kita pilih, dan nanti apabila sudah selesai, apakah Bapak Ibu sanggup. Jadi seperti itu ya. Jadi ada komitmen bersama gitu. Jadi supaya terlaksananya IKM ini di sekolah panjenengan. Terus kemudian di sini juga Kemendikbudristek menyadari tingkat kesiapan sekolah yang berbeda-beda karena adanya kesenjangan mutu sekolah. Oleh karena itu, Kemendikbudristek menyiapkan skema tingkat penerapan kurikulum berdasarkan hasil survei yang diisi sekolah ketika mendaftar, yang sudah saya terangkan tadi ya. Ada pertanyaan di lapangan, apa bedanya kurikulum Merdeka dan kurikulum prototipe, kurikulum baru, kurikulum paradigma baru? Sebetulnya nama kurikulum Merdeka sebelumnya itu kan memang kurikulum prototipe, kurikulum paradigma baru, kurikulum tahun 2022. Tapi setelah dicanangkan Bapak Menteri, Mas Nadiem, nah berganti menjadi kurikulum Merdeka. Jadi semua kurikulum itu namanya kurikulum Merdeka, yaitu merupakan di sini kurikulum yang melewati proses evaluasi dan revisi berdasarkan implementasi yang sudah dilaksanakan pada PSP, yaitu program sekolah penggerak. Maaf. Baik, apakah implementasi kurikulum Merdeka akan diatur sesuai kategori kepala sekolah program sekolah penggerak? Apabila ada sekolah dengan kepala sekolah yang belum lulus PSP, apakah diwajibkan mengikuti pelatihan di tahun pertama dan menerapkan di tahun kedua dengan kompleksitas sederhana? Nah, ini jawabannya ya. IKM jalur mandiri berbeda dengan implementasi pembelajaran pada sekolah penggerak. Sekolah yang menerapkan jalur mandiri tidak akan diseleksi. Kalau yang ikut sekolah penggerak itu kan ada seleksi ya, baik kepala sekolah penggeraknya ataupun sekolah penggeraknya. Tapi kalau IKM berdasarkan jalur mandiri, ini tidak ada seleksi, hanya mendaftar. Panjenengan itu mendaftar, kemudian mengisi survei, kemudian sistem mengarahkan panjenengan mau ke A, B, dan C. Seperti itu ya. Jadi
Untuk yang tertarik dan siap menggunakan kurikulum Merdeka, disilakan mendaftar di laman ini ya, kurikulum.gtk.com.go.id, monggo. Jadi tidak ada seleksi kecuali kalau panjenengan ikut di PSP itu ada seleksi. Karena apa? Di PSP itu banyak program-program baru pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, yang tujuannya untuk merubah ekosistem sekolah tersebut sebagai sekolah yang tidak hanya sekolah dan kepala sekolahnya saja yang bergerak, tapi semua, baik itu gurunya, orang tua wali muridnya, siswanya, program-program sekolahnya, semuanya itu digarap oleh Kemendikbudristek selama 3 tahun. Nah, sebelum menerapkan kurikulum Merdeka, setiap guru akan mendapatkan pelatihan. Bagi sekolah yang melaksanakan IKM akan didukung dengan pelatihan mandiri. Pemerintah menyediakan dukungan berupa narasumber, video microlearning, serta bahan-bahan pelatihan yang ada di ketika panjenengan nanti sudah masuk ke LMS-nya IKM ya. Jadi nanti ada pelatihan-pelatihan. Selain itu panjenengan langsung gabung atau download di platformnya Merdeka Mengajar. Di situ juga ada latihan mandiri tentang apa itu kurikulum Merdeka. Sekolah boleh memilih kurikulum yang digendaki, boleh, agar diperhatikan kesiapannya untuk mengimplementasi kurikulum Merdeka. Begini ya, Bapak dan Ibu, Yanda dan Bunda semuanya, di lapangan yang terjadi kan seperti ini. Ketika kepala sekolah mendaftar, didampingi oleh pengawas ya, mendaftar, akhirnya mengisi survei. Ketika survei diisi, itu diarahkan oleh sistem untuk dengan membaca kesiapan dari sekolah tersebut ya, tentunya sistem sudah bekerja itu. Akhirnya diputuskan atau disarankan oleh sistem bahwa sekolah tersebut harus memakai yang B misalnya. Tapi pengawas menginginkan panjenengan mengisi yang C. Nah, sama kepala sekolah itu sudah disubmit, sudah dikirim. Berarti kita daftarnya sudah pakai yang B. Tapi pengawas mengharapkan panjenengan semua sekolah binaannya itu memakai yang C. Nah, ini kepala sekolah jadi bingung kan itu, jadi bingung. Nah, akhirnya ini dibawa ke atas, ke tim pengembang. Kemudian untuk pendaftaran IKM itu kan diperpanjang sampai tanggal 30 April akhirnya ya. Dan di situ nanti akan ada perubahan di sistem, yaitu akan ada edit. Jadi ketika panjenengan memilih ini salah, lalu seperti yang saya sampaikan kasus tadi, pengawas meminta yang C, itu bisa diedit ketika sudah panjenengan submit, dikirim, terus sudah keluar itu, panjenengan bisa edit langsung memilih ke C. Ini nanti akan dirubah sistemnya itu kalau tidak salah awal April. Jadi nanti panjenengan yang sudah mengisi kemarin itu sudah terlanjur, itu bisa nanti diperbaiki ya, direvisi. Ini saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, yang masuk tentang IKM. Bagaimana prosedur untuk pengajuan narasumber mengenai kurikulum Merdeka dari Dinas Pendidikan Pusat? Gugus kami ingin sekali lebih memahami penerapan kurikulum Merdeka dan juga sebagai program kerja gugus. Mohon petunjuk dan teknis prosedur pengajuannya. Terima kasih. Nah, kalau panjenengan menginginkan, itu dapat ditujukan kepada PLT, Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Tetapi ingat, ketika panjenengan mengajukan ini, pastikan bahwa peserta itu tidak hanya 1, 10, 20, 30 ya. Jadi memang benar-benar sudah besar, misalnya satu distrik itu misalnya ada berapa guru ya, itu baru kita mengajukan. Jadi kalau hanya 10 di gugus itu kan hanya berapa ya, satu anggotanya satu gugus itu kan. Nah, kalau kita mengharapkan narasumber dari pusat itu ya mohon maaf ya, agak sulit gitu loh. Tapi ketika panjenengan bisa menggerakkan banyak guru, akhirnya berkumpul ya sekitar 70 atau 80 lah satu kecamatan, itu bisalah kita mengajukan ke Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, tapi entah siapa nanti yang dikirim. Nah, ini alamatnya.
Terus ada pertanyaan lagi, karakteristik utama guru merdi PAUD itu apa? Nah, ini karakteristiknya yaitu menguatkan kegiatan bermain yang bermakna sebagai proses belajar. Jadi, kurikulum Merdeka PAUD itu yaitu merdeka bermainnya anak PAUD, merdeka belajarnya anak PAUD ya. Sebetulnya tidak ada yang beda ya di sini ya. Di kurikulum 2013 kan juga belajar seraya bermain, belajar sambil bermain, bermain seraya belajar ya, seperti itu. Di sini juga gitu, mereka belajar di sini untuk PAUD itu ya merdeka bermain dan belajarnya anak gitu. Kemudian menguatkan relevansi PAUD sebagai fase fondasi, yaitu bagian penting dari pengembangan karakter dan kemampuan anak serta kesiapan anak bersekolah di jenjang selanjutnya. Ini sasarannya itu kelompok B ya, karena di fase fondasi mau naik ke SD yaitu umur 5-6 tahun. Kemudian menguatkan kecintaan pada dunia literasi dan numerasi sejak dini. Terus adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, proses pembelajaran dan asesmen yang lebih fleksibel. Hasil asesmen digunakan sebagai pijakan guru untuk merancang kegiatan bermain dan pijakan orang tua dalam mengajak anak bermain di rumah. Kemudian menguatkan peran orang tua sebagai mitra satuan. Ini karakteristiknya kurikulum Merdeka di PAUD. Baik, selanjutnya ya. Apakah semua sekolah yang tidak masuk dalam sasaran sekolah penggerak wajib memilih satu dari 3 opsi pilihan implementasi kurikulum Merdeka IKM itu? Terus yang kedua, apa konsekuensinya yang dapat didapat sekolah apabila tidak memilih satu dari 3 opsi tersebut? Terus kemudian, apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing opsi tersebut? Terus yang terakhir, kalau sekolah tidak memilih satu dari 3 opsi IKM tersebut, apakah berarti sekolah tetap melaksanakan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Terima kasih atas jawabannya. Salam merdeka belajar. Baik, yang saya jawab di sini ya. Bagi yang tidak masuk program sekolah penggerak dan ingin menggunakan kurikulum merdeka, silakan mendaftar di link yang disediakan. Tadi sudah saya sebutkan ya. Kemudian, yang kedua, apa konsekuensi yang didapat sekolah apabila tidak memilih satu dari opsi tersebut ya. Sekolah secara default memilih opsi 1, yaitu tetap menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Kemudian yang 3, opsi tersebut apa kelebihan dan kekurangan? Opsi 1, kurikulumnya masih K13, tapi sudah menggunakan prinsip kurikulum merdeka. Jadi yang saya tandai garis tebal yang di atas tadi ya, bahwa masih bisa menggunakan kurikulum sebelumnya. Di sini maksudnya ini, yaitu masih menggunakan kurikulum 2013 ya. Terus yang kedua, tidak perlu membuat berbagai perangkat pembelajaran, tinggal menggunakan contoh-contoh. Contoh-contohnya kan sudah ada ya, modul ajar, sudah ada apa namanya itu KUSP, sudah ada buku-buku teks, itu silakan digunakan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan perangkat pembelajaran secara mandiri. Jadi sekolah di sini setelah belajar tentang kurikulum merdeka, tentang misalnya profil Pancasila ya, di situ kan ada contoh-contoh. Nah, sekolah yang sudah mau menggunakan pengembangan perangkat pembelajaran secara mandiri, itu tidak memakai contoh itu lagi. Sudah paham, lalu dikembangkan, disesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekolah dan kebutuhan siswanya. Kalau yang nomor 2 kan memakai plek gitu ya. Terus yang nomor 1 itu tetap memakai kurikulum K13, tapi prinsip kurikulum merdekanya dia ikut gitu. Jadi masih memakai kurikulum 2013, tapi prinsip merdekanya dia ikut prinsip-prinsip kurikulum merdekanya. Yang kedua, sudah mulai menggunakan perangkat ajar yang ada yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek di kurikulum merdeka. Yang nomor 3, sudah mulai mengembangkan sendiri, disesuaikan dengan kemampuan guru SDM-nya, kebutuhan siswanya, lingkungannya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini sudah terjawab semua. Oke, salam merdeka kembali.
Bagaimana cara meriset ulang pemilih kurikulum Merdeka? Kami milih nomor 1, tapi direkomendasikan ke nomor 2. Pengawas meminta ganti ke nomor 1. Terima kasih, sudah saya jawab tadi ya. Ini tidak lagi kita harus menghubungi GTK, tidak lagi. Nanti di awal apa itu nanya April itu ada perubahan di sistem yang bisa untuk edit, sistem edit ya. Jadi nanti kalau semua menghubungi Ditjen GTK, Ditjen GTK-nya pusing nanti. Semua sekolah kan hampir sama ya kasusnya, itu yaitu sudah milih ini, pengawas minta seperti itu, atau bagaimana ya, akhirnya kewalahan nanti kalau semua menghubungi di chat GTK. Jadi nanti di awal April mungkin akan sudah ada sistem yang bisa untuk mengedit, jadi nggak usah khawatir. Untuk IKM, Merdeka pada PKBM, ya ini sekarang PKBM, tadi kita bicara tentang PAUD semua. Mapel apa yang akan diujikan pada ujian penyetaraan paket A, B, dan C? Materi yang diujikan sama ya. Oke. Baik teman-teman hebat semuanya, Yanda dan Bunda yang setia dengan Surat Indonesia Channel. Mungkin itu paparan saya tentang IKM. Semoga dapat membuka wawasan panjenengan sehingga panjenengan tidak ragu lagi untuk ikut berpartisipasi dalam IKM. Mari kita berubah bersama dan terima kasih. Salam sehat selalu dari saya. Semoga bermanfaat ya untuk tayangan saya kali ini, dan apabila bermanfaat selalu saya sarankan ke panjenengan untuk share. Karena apa? Karena berbagi itu indah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa bulan depan.